Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Bertemu kembali kita dalam lanjutan pembahasan pelajaran Surah Sabat, yang saat ini sudah masuk pelajaran yang ke-10 dengan judul Yesus membuka jalan melalui tabir. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu kami sangat butuhkan. Kiranya hadir saat ini, menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk memahami setiap firman yang akan kami renungkan saat ini. Berfirmanlah Tuhan lewat lidah hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Ibrani pasal 9 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Nah saudaraku, kenaikan Yesus ke sorga adalah inti daripada teologi yang ada dalam kitab Ibrani. Karena di dalamnya menandai awal pemerintahan Yesus dan awal pelayanan imam besarnya atas nama saya dan saudara. Dan akhirnya, yang lebih penting, kenaikan Yesus menandai momen di mana perjanjian baru yang menyediakan sarana yang melaluinya kita dapat mendekati Allah dengan keberanian oleh iman. Itu diresmikan. Dan merupakan hak istimewa kita sekarang untuk mendekati Allah dengan percaya diri melalui Yesus dan jasa kebenarannya. Oke saudaraku, mari kita lihat satu persatu pelajaran kita. Yesus di hadapan Bapa. Ibrani 9 ayat yang ke-24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Oh saudaraku, orang Israel dahulunya, mereka harus menghadap Allah di tempat kudus paling tidak 3 kali setahun. Nah perayaan-perayaan itu mewakili momen-momen tertentu ketika Yesus akan datang di hadapan Bapa sebagai perwakilan kita untuk menggantikan posisi kita. Jika orang Israel di dalam perayaan pengembaraan, mereka merayakan apa yang disebut dengan perayaan 7 minggu, akhirnya Paskah. Kemudian perayaan buah sulung atau Pentakosta, atau kemudian perayaan panen atau pondok daun-daunan. Nah orang Israel merayakan ini, dan ini semua menggambarkan Yesus akan mati pada hari pengorbanan Paskah, itu perayaan 7 minggu, di mana Yesus juga akan dibangkitkan pada hari berkas gandum matang, yaitu buah sulung dipersembahkan. Yesus datang kepada Bapa. Ini gambaran Yesus datang kepada Bapa untuk diterima olehnya. Kemudian perayaan buah sulung ini adalah gambaran ketika Yesus naik ke sorga. Dia ditinggikan, dia diresmikan sebagai putra sorgawi, dan dia juga meresmikan bait suci sorgawi dan mengutus rohnya. Kisah pasal 2 ayat 33. Sedangkan perayaan pondok daun-daunan ini adalah lambang di mana kedatangannya yang kedua kali. Yesus akan membawa kita bersamanya ke tempat yang sedang dia persiapkan saat ini. Dia akan memperkenalkan kita kepada Allah. Ini luar biasanya. Kemudian selanjutnya, undangan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Israel dari Mesir, rencananya adalah menciptakan hubungan pribadi dan dekat dengan mereka. Dia berkata, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Keluaran pasal 19 ayat 3 dan 4. Jadi melalui Musa Tuhan memberikan instruksi yang diperlukan untuk mempersiapkan orang-orang bertemu dengan Tuhan. Orang-orang perlu menguruskan diri mereka sendiri terlebih dahulu sebelum menghadap Tuhan. Mereka yang naik tanpa persiapan akan dihukum mati. Saudaraku, kembali dalam kitab Ibrani, Paulus dengan jelas menggambarkan peristiwa ketika Allah menunjukkan dirinya kepada Israel di Sinai untuk berbicara kepada mereka. Meskipun batas keamanan telah ditetapkan, pengalamannya tetap masih mengerikan. Ulangan pasal 5 ayat 23 sampai 26 digambarkan, kami mengerti bahwa kami dapat mendengar Tuhan dan masih hidup, tapi tolong berhenti bicara atau kita semua akan mati. Ini di parafrase. Iman mereka goyah saudaraku, sehingga mereka minta Musa,
untuk mengantarai antara Tuhan dan mereka. Itu bukan rencana awal Allah. Allah ingin umatnya mendekat kepadanya dan membagikan kekudusan, membagikan rahmat, dan bahkan membagikan belas kasihannya. Ini kerinduan Allah. Allah mengundang kita, memanggil kita supaya kita boleh terhubung terus dengan Dia. Tuhan Yesus mengasihi kita dan Tuhan selalu mengundang kita untuk berhubungan dan terus berhubungan dengan Dia, sehingga kita tidak akan tergoda dan jatuh ke dalam genggaman setan. Perlunya tabir. Kenapa tabir itu perlu? Imamat 16 ayat yang kedua. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Tabir memiliki fungsi ganda. Istilah Ibrani yang digunakan untuk tabir yaitu kate petasma. Ini bisa merujuk kepada layar pelataran atau layar di pintu masuk ruang luar tempat kudus, atau juga tabir bagian dalam yang memisahkan tempat kudus dari tempat maha kudus. Nah, tabir-tabir ini adalah pintu masuk dan batas yang hanya bisa dilintasi oleh beberapa orang. Tabir ini adalah perlindungan bagi para imam saat mereka melayani di hadapan Tuhan yang suci. Setelah dosa anak lembu emas, Tuhan berkata kepada Musa bahwa Ia tidak akan menemani mereka dalam perjalanan ke tanah perjanjian, agar Ia tidak melenyapkan mereka, karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ini gambaran. Tabir yang pertama sebenarnya itu adalah mencegah para penyembah memasuki bait suci, karena mereka hanya bisa masuk pada siang hari. Sedangkan ada tabir yang kedua, yaitu ini hanya bisa dilintasi oleh mereka yang memiliki perjanjian khusus dengan Allah, itu para imam. Kemudian tabir ketiga, mencegah semua orang kecuali imam besar untuk berhubungan langsung dengan Allah. Allah buat aturan ini. Perlunya tabir ini karena Tuhan sebenarnya mencintai umatnya. Tuhan tidak ingin mereka mati sia-sia, mati binasa karena ketegar tengkukan mereka. Yesus adalah tabir yang memungkinkan Allah untuk hidup di dalam kita tanpa saya dan saudara dibinasakan. Luar biasa. Yesus yang menghubungkan kita, Yesus yang mengantarai, Yesus bahkan yang memungkinkan Allah untuk pada akhirnya kita boleh terhubung terus dengan sorga dan kita tidak binasa. Poin selanjutnya, jalan baru dan hidup melalui tabir. Ibrani pasal 10 ayat 19-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Yesus bukan hanya tabir yang memungkinkan Allah tinggal di dalam kita, tapi Dia juga merupakan tabir terbuka yang menciptakan jalan baru menuju hadirat Allah. Jalan baru ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan Yesus dengan darahnya sendiri. Sebelum Yesus mati, setan berada di hadirat Allah untuk terus-menerus menuduh saya dan saudara. Namun setelah Yesus naik, Yesus memulaikan pelayanan imam besarnya di bait suci sorgawi. Setan diusir secara permanen dari sorga, dan Yesus datang ke hadapan Bapa sebagai pembela saya dan saudara. Poin selanjutnya yaitu mereka akan melihat wajahnya. Mereka akan melihat wajahnya. Nah, saudaraku, Ibrani pasal 12 ayat 22 berkata, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Manifestasi Tuhan di Sinai dikelilingi oleh kegelapan. Namun dalam ayat ini, Paulus memperkenalkan manifestasi yang berbeda. Kali ini penuh dengan kemuliaan dan terang. Gunung Sion, Yerusalem surgawi, paduan suara para malaikat yang memuji Allah. Allah duduk di atas takhtanya dan menjadikan anak-anak sulung yang Dia beli dengan darahnya benar-benar
ditebus dan Yesus menjadi pengantara bagi saya dan saudara. Inilah penglihatan pada hari kita akan merayakan pesta pondok daun-daunan bersama Yesus di sorga. Tapi lebih dari itu juga adalah penglihatan untuk hari ini. Kita sudah ada di sana, kita telah datang di hadirat Bapa, perwakilan kita sudah ada di sana. Mari kita berjalan setiap hari seperti ia melihat apa yang tidak terlihat. Pena inspirasi dalam buku The Great Controversy, chapter 8 halaman 489 mengatakan seperti ini. Pengantaran Kristus bagi manusia di dalam tempat yang kudus di atas adalah sama pentingnya kepada rencana keselamatan seperti kematiannya di atas kayu salib. Oleh kematiannya ia memulaikan pekerjaan itu yang sesudah kebangkitannya dia naik untuk menyelesaikannya di sorga. Oleh iman kita harus masuk ke dalam tabir, ini selubung, di mana Yesus sebagai perintis bagi kita. Yesus telah membuka jalan ke takhta Bapa dan melalui pengantaraannya, keinginan sungguh-sungguh dari semua yang datang kepadanya dalam iman boleh disampaikan kepada Allah. Oh luar biasa, Yesus mengantarai kita. Kita hanya datang sampaikan kepada Yesus. Yesus akan sampaikan kepada Bapa dan semua keinginan kita akan terwujud. Kita akan bisa mempersiapkan diri kita untuk hari Maranatha itu tiba. Saudaraku, sudahkah kita menerima pengantaran Kristus sebagai suatu jaminan di mana kita boleh layak untuk ada terus di hadapan hadiratnya? Kita saat ini sudah layak oleh karena Yesus yang mengantarai saya dan saudara. Tanpa Yesus kita akan mati binasa. Karena itu kita bersyukur Yesus mau mati untuk dosa-dosa kita. Mari kita respons dengan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karuniamu dan damai sejahteramu yang melampaui segala akal akan meteraikan setiap firman yang sudah kami terima. Dan ini akan menjadikan kami umat-umat Tuhan yang selalu percaya hanya kepada Yesus yang sudah mengantarai kami. Dan kami boleh mempersiapkan diri kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami untuk hari Maranatha tiba. Tolonglah kami agar kami akan tetap berjalan dalam kehendak-Mu sampai Engkau datang kedua kali. Ini doa dan permohonan hamba-Mu. Memohon berkat-Mu tercurah atas semua umat-umat Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.